Oke teman-teman sekalian, Munihesa Rules atau aturan yang diterapkan oleh Homa memiliki dua hal. Yang pertama adalah semi-no-den. Jadi semi-no-den ini bersifat subjektif, lebih kepada self-defense, pertahanan diri, yaitu mengenai komitmen kita, komitmen transaksi, aturan transaksi yang harus ditetapkan. Itu gambarannya. Sedangkan yang kedua, yaitu yang kita kenal dengan istilah strategi Sakata. Nah, dua komponen ini memain peranan penting di dalam transaksinya si Homa. Yang pertama itu mengenai lebih kepada kejiwaan, tentang psikologis, tentang emosi, dan yang kedua itu bersifat teknik, ya, metode, ya, seperti yang kita lakukan dalam bertransaksi, yaitu mengenai strategi, metode yang kita gunakan. Jadi satu bersifat subjektif, yang kedua itu bersifat objektif. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, semi-no-den ini terbagi menjadi lima kategori. Jadi ada 5 kategori. Yang pertama, yaitu mengenai harga dan waktu. Kedua, mengenai harga maksimum. Ketiga, mengenai volume transaksi. Keempat, mengenai tidak trading itu baik. Dan yang kelima adalah mengamankan posisi keuntungan. Nah, dari 5 komponen ini, dari semi-no-den akan saya jelaskan satu persatu. Jadi ini yang pertama kita jelaskan semi-no-den ini kepada psikologis, lebih kepada pertahanan diri kita. Jadi sesudah ini nanti baru akan saya jelaskan tentang strategi yang dia gunakan. Tetapi apa artinya strategi tanpa ada prinsip atau mindset kita di dalam trading ya? Itu yang pertama. Oke, akan saya jelaskan yang pertama yaitu mengenai price and time. Homa berpesan bahwa pertama sekali tentang waktu dan harga, bahwa kita harus tinggalkan keserakahan, fokus pada rasio harga, dan waktu dengan perubahan harga sebelumnya. Kontrol emosi dan analisa harga dengan interval waktu. Ini yang pertama ya, price and time. Jadi kira-kira bisa dijelaskan seperti ini. Kita mesti singkirkan dulu emosi keserakahan. Yang sangat penting adalah bagaimana kita mengelola waktu dan analisa harga. Karena kalau kita trading, emosi ketakutan, ketamakan itu sangat dominan jika kita belum memiliki rencana transaksi sebelumnya. Jadi kita mesti memiliki rencana dulu. Sifat atau emosi ini sering memberikan pengaruh, memberikan perintah tanpa kita sadari, sehingga kita mengambil keputusan itu kadang-kadang didominasi oleh intuisi, ya, bukan keputusan yang didasarkan pada analisa sebelumnya. Jadi di bawah alam bawah sadar kita dikuasai oleh emosi seperti ini kalau kita tidak memiliki rencana transaksi. Karena harga pada pasar sifatnya itu kan sangat dinamis ya. Kadang-kadang kita mau terpengaruh oleh pergerakan harga yang dengan volatilitas yang besar, yang tinggi gitu ya. Cuma emosi apapun yang seharusnya tidak mempengaruhi analisa yang sudah kita buat. Jadi kalau analisa kita sudah buat, seharusnya emosi tidak akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Tetapi pada kenyataannya justru yang sering menjadi bumerang buat kita ya. Kadang-kadang keserakahan itu datang, dia suka ngomong, waduh ini kesempatan nih. Kalau kita tidak mengambil kesempatan ini nanti, wah lewat nih gitu ya. Jadi ada rasa terburu-buru di dalamnya. Jadi kita harus kontrol emosi.
Jadi yang dimaksud dengan analisa harga dengan interval waktu artinya di dalam kita analisa itu jangan hanya melihat satu time frame, periode waktu. Jadi harus melihat beberapa waktu time frame ya, bisa dari daily. Kalau misalnya untuk scalping saja kita mestinya melihat time frame minimal lah 4 jam melihat arah 1 jam gitu ya. Kalau walaupun kita scalpingnya di 15 menit ya. Jadi harus ada interval waktu. Oke, yang kedua kita berbicara tentang maksimum price atau harga yang maksimum. Bagaimana kita mengatur posisi beli dan posisi jual. Jadi banyak pendatang baru atau newbie membuat kesalahan besar di dalam melakukan pengambilan keputusan. Kadang-kadang belinya sudah di harga tinggi, di harga puncak, dan kadang-kadang jualnya di harga rendah sekali. Oleh karena itu, memang menjadi satu keharusan, kewajiban bagi kita minimal lah harus mengetahui pengetahuan dasar dari grafik candlestick. Minimum kita harus tahu lah. Karena elemen yang paling penting di sini adalah penggunaan waktu yang tepat untuk membuka posisi. Perhatikan harga maksimum. Artinya kalau harga sudah sangat terlalu tinggi dan momentum sudah mulai selesai, ya berhati-hatilah. Oke, berhati-hatilah. Karena sebenarnya jumlah transaksi itu tidak penting, tetapi kualitas transaksi itu yang penting, ya. Akurasi di dalam memasuki satu keputusan itu yang paling penting. Karena kesalahan yang paling umum adalah kadang-kadang orang suka entry harga belum tutup harga ya, maksudnya kalau dia gunakan 1 jam, satu candle aja belum close dia sudah masuk posisi gitu ya. Jadi belum tahu siapa yang menang, siapa yang kalah di situ, sudah masuk posisi. Ketika harga mulai bergerak cepat, kadang-kadang emosi kan mengendalikan akal sehat, sehingga keputusan kadang-kadang itu tidak didukung lagi oleh analisa teknis. Ya, kurang sabar, cemas, gitu ya, sehingga menghasilkan keputusan yang buruk. Kemudian yang ketiga, dari seminoden ini adalah mengenai volume transaksi. Jadi kalau kita berbicara tentang volume, ini tentang bagaimana kita mengelola dana investasi. Ukuran posisi tergantung pada ukuran margin ya. Jadi kalau kita perlu satu kalkulasi ya, dana kita berapa. Jadi di sini bermain peran dengan manajemen keuangan. Oke. Manajemen keuangan. Jangan melakukan transaksi dengan ukuran lot yang melebihi kemampuan atau ketahanan dana. Itu tidak boleh. Jadi di sini emosi tetap menjadi elemen yang sangat penting gitu ya. Kadang-kadang orang melihat ada peluang yang besar tanpa memikirkan risiko sehingga lot yang digunakan tuh terlalu besar. Kalau posisimu benar, tingkatkan ukuran posisinya. Jangan hanya puas dengan satu posisi. Oke, saya ambil posisi beli. Saya ambil posisi buy misalnya ya. Dan itu sesuai dengan arah pasar. Jangan puas dengan satu posisi. Oke, jangan puas dengan satu posisi. Kalau lagi benar ya tambah posisi. Tapi kalau salah ya jangan tambah posisi gitu ya. Itu maksudnya begitu. Kita harus meningkatkan jumlah posisi terbuka di setiap ada kesempatan. Ada kesempatan masuk lagi, ada kesempatan masuk lagi selama masih tren itu menunjang. Karena dengan penambahan posisi ya kita dapat meningkatkan margin dengan lebih cepat gitu ya. Jangan dalam kondisi salah kita lakukan averaging. Jadi setiap momentum yang hadir itu kesempatan. Jadi ya di dalam forex memang lebih banyak kita menunggu. Ya, lebih banyak kita menunggu karena di dalam forex kita tidak bisa mencari kesempatan. Kita hanya bisa menunggu kesempatan datang. Yang keempat, kita berbicara bahwa cut posisi yang salah. Cut posisi yang salah artinya ya kalau tidak trading ya itu baik. Ya, nggak trading itu baik. Seperti apa perilaku kita saat melakukan posisi yang salah?
kita punya posisi ini sekarang nih, tapi salah. Terus apa yang harus kita lakukan dengan kesalahan yang di depan mata? Artinya kita ambil posisi beli, ternyata pasar malah turun gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang orang kan rasanya sayang floating, nggak mau dibuang. Sayang disayang-sayang ya floating ya. Kadang-kadang nggak mau dibuang. Bahkan ada sebagian yang tidak menempatkan stop loss. Gitu ya. Kalau modalnya gede sih nggak masalah. Tapi kalau modalnya itu pas-pasan misalnya, ini harus masuk ke dalam rencana transaksi, manajemen. Harus ada stop loss-nya, ada risikonya. Kalau posisi kita nggak benar, berlawan dengan pasar, ya sebisa mungkin kita cepat posisi. Tutup aja posisi tersebut. Jadi jangan biarkan itu bisul menjadi kanker ya nantinya ya. Jangan disayang-sayang kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan yang sudah kita sadari. Itu yang saya bilang ya, orang sayang-sayang, nggak mau buang floatingnya, nanti juga balik lagi. Biasanya orang kalau sudah floating, yang muncul adalah indikator harapan. Wah, mudah-mudahan balik lagi nih. Gitu ya. Oke. Nah, menurut Homa, kalau kita melakukan kesalahan, ya, dia menyarankan kita untuk stop dulu berdagang 40 sampai 50 hari. Ya, ini tentu harus kita sesuaikan dengan kondisi kita sekarang ya. 40 hari sampai 50 hari itu hampir 2 bulan loh. Apakah kita tahan nggak transaksi gitu ya. Tapi sebenarnya dia memberikan satu pesan sih. Dia memberikan satu pesan bagi kita. Karena kita melakukan satu kesalahan dan mengalami rugi, apalagi kita tidak melakukan jurnal transaksi, rugi sekali, dicoba lagi rugi sekali. Artinya ya memang kita harus berhenti. Maksud dari dia berhenti itu adalah supaya kita berpikir, memberikan satu waktu buat kita. Karena dengan berhenti tidak transaksi, kita akan mendapatkan pencerahan dan pembersihan emosi. Kalau kita lakukan kesalahan gitu, kadang-kadang geram misalnya, tambah posisi, bukannya untung ya, malah kadang-kadang tambah banyak kesalahan yang kita buat gitu ya. Jadi maksud dia supaya kita berhenti, supaya kita berpikir, kita jernih, kita tidak dikuasai lagi oleh emosi. Tenang dulu, sabar dulu. Karena forex itu kan selalu ada dan sepanjang masa itu ada. Yang nggak ada ya modal kita bisa habis karena buru-buru dan nggak sabar. Jadi dia suruh kita berhenti dulu supaya kita berpikir. Ya mungkin karena dia berdagangnya itu berdasarkan musiman ya. Karena dia kan dagang beras. Dagang beras bisa 3 bulan kan. Baru panen misalnya kan. Kalau cepat. Biasa kan padi kan 30 hari. 3 bulan ya, 90 hari. Dia suruh stop dulu loh. Jangan trading dulu, berpikir dulu. Kita jangan dikuasai oleh emosi. Forex itu selalu ada, pasar itu selalu ada. Tapi modal itu nggak selalu ada. Dia suruh kita sabar di situ. Menunggu. Ya, supaya kita elemen-elemen negatifnya, aura negatifnya, rasa penasarannya itu bersih dulu. Baru kita bisa berpikir dengan lebih lebih tenang. Kemudian yang kelima adalah amankan posisi yang untung. Maksudnya apa nih amankan posisi yang untung? Dia memberikan beberapa kategori bahwa kalau posisi kita untung setelah kita menambah posisi yang benar dan harga sudah mendekati harga yang menurut kita itu cukup tinggi, kita harus tutup posisi 70 sampai 80% dari posisi yang menguntungkan. Oke, misalnya kita ada beberapa posisi nih dan misalnya sudah sampai dekat-dekat dengan resisten atau support, ya kita keluar sebagian lah. Jadi keuntungan itu diamankan dulu. Tetapi tidak semua posisi itu diamankan. Tinggalkan satu atau dua dengan lot yang lebih kecil. Gitu ya. Karena sebenarnya kita kan nggak pernah akan tahu harga itu akan selesainya di mana. Ini namanya probabilitas. Likuidasi sisakan posisi. Oke, sisakan posisi. Kalau sudah terjadi perubahan arah, baru ambil semua. Gitu ya.
Jadi selalu ada posisi yang tinggal. Posisi untung ya. Sisakan. Kalau sudah terjadi perubahan arah baru liquid. Jadi kita bisa tenang di dalam bertransaksi. Kita harus sabar dan berani. Jadi biarkan posisi itu kita berkembang. Kadang-kadang sebagian dari kita kan ya jujur aja ya, nggak sabar, nggak kuat menahan posisi yang untung. Sudah untung takut rugi, sudah untung takut rugi, jadi buru-buru diambil. Nah itu mindset sebagian kita, mindset dari sebagian kita. Tapi kalau rugi itu dibiarkan, bahkan tambah posisi. Jadi berani rugi, nggak berani untung. Itu fakta ya, itu fakta yang terjadi. Jadi kita harus mengubah mindset ini supaya bagaimana ketika posisi kita benar, kita tambah posisi. Ketika posisi salah, jangan tambah posisi. Gitu ya. Nah, ini adalah 5 komponen yang dijelaskan dari Homa. Jadi ini merupakan prinsip dia ya. Ini merupakan prinsip dari dia. Jadi kalau dari 5 komponen ini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama sekali ya, tinggalkan keserakahan. Fokus pada rasio harga dan waktu. Amati pasar, perubahan harga sebelumnya. Kita harus kontrol emosi, analisa pasar dengan beberapa time frame supaya kita mendapatkan satu clue. Ini harga mau kemana nih? Mau turun apa mau naik ya? Dapatkan satu clue, satu tren. Kemudian perhatikan harga maksimum, beli di harga yang menurut kita sudah cukup murah dan jual ketika harga kita rasa sudah cukup tinggi. Kemudian kita tingkatkan ukuran posisi sesudah pasar sesuai dengan arah yang maunya kita ambil posisi buy, pasar sesuai, setiap ada kesempatan kita tambah posisi. Setiap ada kesempatan tambah posisi supaya margin kita bisa cepat bertambah. Dan jika kita melakukan kesalahan analisa dan salah posisi, cepat-cepat keluar dari pasar. Jangan disayang-sayang kalau terjadi kesalahan. Itu harus kita pegang prinsip ini. Dan kalau berulang kali melakukan kesalahan, berhenti dulu. Kalau kita trading harian ya berhentilah 3 hari lah. Oke, berhenti 3 hari lah. Kalau trading harian. Kalau kita trading intraday, ya berhentilah seminggu. Kalau kita swing, ya berhentilah 2-3 minggu. Supaya kita bisa membersihkan semua emosi negatif yang akan mempengaruhi kita di dalam bertransaksi. Kalau kita paksakan juga, akhirnya kita balas dendam. Kita sayang, kita ingin kembalikan kerugian. Itu yang nggak boleh terjadi. Oke teman-teman, itu adalah bagian dari subjektif, lebih bersifat kepada psikologis, mentalitas, bagaimana kita menguasai emosi. Nah, kita masuk bagian yang kedua. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, ini sekedar intermezzo aja ya. Nah, gambar ini adalah taman dan villa dari keluarga Munihisa Homa. Ini adalah villa tempat mereka berlibur di musim panas. Ini hanya intermezzo aja ya. Ini letaknya di Sakata. Saya sih belum ke sana sih. Oke, kita masuk ke metode Sakata. Ini metodenya sangat unik dan apa ya? Dan sebenarnya kita tahu teknik ini, metode ini kita tahu sebenarnya. Cuma mungkin dari sebagian kita belum tahu. Tapi sesudah saya tampilkan, oh begitu, gitu ya. Nanti akan tahu semuanya di situ. Oke, yang pertama sekali. Nah, misteri angka 3. Nah, metodenya kok ada misteri angka 3. Nah, teman-teman semua, menurut budaya, secara kebudayaan orang Jepang maupun orang Tionghoa, orang Chinese, angka 3 ini dianggap sebagai angka mistis.
bahwa di dalam angka 3 itu ada kekuatan ilahi gitu ya, ada mistisnya di angka 3 itu. Itu yang menjadi salah satu budaya dari orang Asia. Dalam teknik perdagangan yang biasa kita lakukan, kita biasanya itu kan ada tren itu kan ada tren naik, tren turun, ada tren atau no trend ya, atau sideways. Jadi tren itu dibagi menjadi 3, ada tren naik, tren turun, dan sideways. Nah, ini misteri 3 angkanya. Kemudian kalau kita perhatikan, klarifikasi dari tren kan ada 3 ya, ada tren mayor, tren utama, tren besarnya, kemudian ada tren sekunder atau secondary trend, kemudian ada minor trend atau tren kecil. Jadi ini mencakup 3, tren utama, tren sekunder, tren minor. Kalau jenis tren tadi, uptrend, downtrend, sideways. Kemudian kalau kita perhatikan segitiga, triangle ada 3 ya, ada symmetris triangle, kemudian ascending triangle, kemudian ada descending triangle. Itu pola-pola barat ya, yang seperti kita lihat di chart. Kemudian yang kalau kita perhatikan dari indikator kipas itu juga terdapat 3 buah garis. Nah ya, kalau kita cocokkan ya, cocok logi nih namanya nih. Tapi ya memang benar, angka 3 ini memainkan peranan yang sangat penting di dalam psikologi pasar. Itu sering sekali terjadi angka 3 ini, gitu ya. Karena kalau kita perhatikan di chart ini ya ternyata ada benarnya gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, ini metodenya ada 5 ya. Metode transaksi dari Munihisa Homa itu ada 5. Yang pertama itu dinamakan Sansen. San itu adalah 3 ya. San itu adalah 3. Kemudian yang kedua adalah Sansen. Jadi ada 3 gunung, 3 sungai. Ini ya diadaptasi dengan geografis waktu itu. Dia gunakan nama-nama seperti ini ya. Jadi ada metode Sansen, 3 gunung, Sansen 3 sungai. San itu artinya 3. Kemudian ada Sanku, artinya kalau orang Jepang Sanku bilang itu 3 jendela, artinya harga beristirahat. 3 jendela ya. Kalau bahasa kita ya gap ya, jendela itu gap, windows. Ada 3 di dalam tren. Kemudian Sanpei atau 3 garis. Nah, yang dimaksud dengan sampai 3 garis di sini adalah biasanya dalam kondisi trending. Habis sideways trend ya, itu disebut dengan sanpei, itu garis. Kemudian yang terakhir adalah sanpo atau 3 jeda. Nah, sanpo ini 3 jeda ini adalah masa konsolidasi dalam sudah tren konsolidasi. Nah, disebut dengan sanpo atau 3 jeda. Nah, semuanya terbagi dalam 3. Tetapi si Homa itu menjelaskan bahwa kita tidak perlu menguasai semua, kamu gunakan salah satu aja. Kalau kamu pakai salah satu dari metode ini, kamu bisa kaya. Kami bisa berhasil. Tetapi bagaimanapun harus berpulang lagi kembali kepada seminoden, kepada prinsip dasar kita, bagaimana kita bertransaksi. Nah, ini metode ini metode 3 gunung, 3 sungai, 3 jendela, 3 garis, 3 jeda ini disebut dengan metode Sakata karena asalnya dari Sakata, dari desanya si Homa. Saya jelaskan satu-satu. Ini tentu teman-teman ya penasaran sedikit, tapi nggak terlalu penasaran ya, karena ini sering kita jumpai. Nah, ini teman-teman sekalian, ini adalah contoh grafik line. Kita perhatikan di sini, Sansen 3 sungai di sini ya. Sansen itu 3 sungai. Artinya dalam penerapan di chart ini ya, ini bisa sebagai triple bottom ya. Kemudian tren ketika harga yang keluar dari daerah konsolidasi atau daerah distribusi atau daerah akumulasi terjadi breakout dan tren, maka disebut dengan 3 garis. Bahwa sesudah tren ini naik akan membentuk 3 tren berikutnya, kelanjutan dari tren itu. Jadi ada 3 gelombang naik. Nah, disebut dengan Sanpei ya.
3 garis. Kemudian ketika terjadi konsolidasi dalam pola barat, ya bisa aja itu rectangle lah, triangle lah, pinen lah, atau apalah, atau flag lah, itu ya, disebut dengan sanpo. Ya berhenti. Tadi sanpo ini juga terbagi dari 3 gelombang. Oke, 3 gelombang. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada gap, 3 jendela yang disebut dengan sanku. Ini sering terjadi 3 kali. Pada zaman dulu ya, kemarin ada teman yang tanya, apakah masih cara trading ini masih bisa dipakai buat sekarang? Ya menurut saya dia yang buat candlestick, dia yang dewa pasar. Ya tentu kita bisa belajar banyak dari dia ya. Kemudian yang paling tinggi adalah Sansen atau 3 gunung. Ya nanti ini bisa berupa triple top gitu ya. Oke, saya jelaskan satu-satu kondisi dari 5 metode ini. Yang pertama yaitu Sansen. Sansen ini atau 3 gunung ini terdiri dari 3 puncak. Puncak pertama, puncak kedua, puncak ketiga. Jadi ini harus komplit sesudah terjadi breakout. Jadi kita harus menarik neckline-nya, trendline perlu kita tarik di sini. Harga low-nya ya, low-nya tarik, kemudian breakout. Nah, breakout ini biasanya didukung oleh candle bozu atau morobozu. Artinya harga keluar dari turun gunung nih. Biasa diwakili oleh candle besar. Nah, kita menggunakan satu teknik ini aja, yang taunya kita cuma ini aja, itu bisa menghasilkan uang. Menurut si Homa ya. Nanti kita lihat dalam chartnya bagaimana. Apa benar gitu ya. Jadi kita perlu identifikasi dari neckline. Jadi kalau selama harga belum break support dari 3 puncak ini, kan 3 puncak ini memiliki 2 support atau 2 lembah di sini. Kalau harga tidak break low-nya ini, ya ini belum jadi. Sesudah jadi baru kita bisa ambil keputusan masuk pasar. Nah, hal ini kita temukan pada pattern dari barat, triple top atau head and shoulder. Oke, head and shoulder ya, sering kita lihat pola ini. Oh, jadi sekarang baru tahu ini Sanchen. Yang dimaksud Sakata itu zaman dulu namanya Sanchen, 3 gunung. Atau juga ada yang mengatakan ini adalah 3 Buddha, triple Buddha. Gitu ya. Teman-teman sekalian, apa namanya, pembentukan dari 3 high ini dalam 5 metode Homa, ya, metodenya ada 5 nih. Ini banyak sekali kita membantu kita di dalam mengidentifikasi pasar. Biasanya ini Sanchen ini adalah pola reversal. Pola reversal ya. Tetapi di dalam frame yang lebih kecil, kalau frame yang lebih kecil kita akan temukan bahwa juga bisa lihat dalam 3 candle seperti ini. Yaitu terjadi swing high, kemudian swing low. Nah, ini sering kita temukan ya. Swing high dan swing low. Kalau kita lihat per candle-nya ya, per candle-nya itu bisa kita identifikasikan di dalam trading harian di 1 jam. Kalau kita tidak menunggu dengan waktu yang terlalu lebar seperti ini dalam bentuk gelombang. Ini juga mewakili apa yang terjadi di dalam Sanchen. Jadi bisa dipakai di dalam trading harian. Itu Sanchen, 3 gunung. Tetapi apa namanya? Tidak semua bahwa itu ada 3 gunung, kadang-kadang ada double top misalnya. Nah, bagaimana? Cara mengidentifikasikannya juga sama. Cuma kalau double top kita harus sedikit berhati-hati. Kita harus sedikit berhati-hati karena double top biasanya kan dalam bentuk M ya. Double top ini kan biasanya dalam bentuk M. Jadi ada 2 puncak di sini, kemudian kita harus mengidentifikasikan tingkat supportnya sebagai neckline-nya. Oke, sesudah terjadi penjebolan neckline oleh candle yang lumayan besar, lumayan dominan, biasa dalam bentuk morobuju, baru pola ini menjadi fix, menjadi valid. Jadi formasi ini harus kita waspadai. Kalau bukan pada tingkat resisten yang kuat atau resisten yang kunci, itu kita harus hati-hati karena
pola ini adalah pola yang sangat umum yang terjadi pada puncak harga. Jadi kita harus perhatikan tren sebelumnya, karena double top ini kadang-kadang hanya formasi dari kelanjutan tren. Dan di sini sangat sering pedagang membuat kesalahan, karena dimanapun formasi ini sering muncul, sehingga membuat kita tertarik untuk masuk posisi, mencoba membuka posisi pada arah yang berlawanan. Gitu ya. Akhirnya double topnya nggak jadi gitu ya, karena tidak breakout ke bawah. Jadi butuh konfirmasi neckline dan Moroboju. Candle yang cukup dominan di sini. Selanjutnya adalah metode yang kedua, yaitu Sansen atau 3 sungai atau 3 lembah. Jadi dalam teknik ini juga sama, kita perlu mengidentifikasikan sampai breakout dari neckline ini terjadi, baru boleh masuk posisi. Gitu ya. Jadi ini identik dengan triple bottom atau inverted head and shoulder. Inilah yang dimaksud dengan 3 sungai atau Sansen. Sederhana ya, ternyata polanya memang sudah dari sononya sudah ada, cuma diganti nama saja oleh kita, oleh orang barat, dikasih namanya beda-beda, padahal sudah ada namanya dulu seperti ini. Oke, bagaimana dengan yang tidak ada triple bottom, malah ada double bottom? Itu juga kita harus hati-hati ya. Ini adalah contoh grafik di mana kita menemukan 3 lembah. Oke, sudah kita temukan 3 titik harga low pada harga yang berimbang. Dalam contoh ini kita harus menarik trend line untuk mengidentifikasikan resisten terdekat. Dan kita butuh menunggu breakout. Kalau kita agresif, begitu breakout bisa masuk pasar. Tetapi kalau kita lebih konservatif, ya tunggu retest lah baru masuk pasar. Itu biasanya tekniknya begitu. Nah, kemudian double bottom kita juga harus sedikit perhatikan, menandakan ini double bottom juga sering sangat terjadi dalam pola W, pola besar W. Ini ada 2 titik harga rendah, harga low. Jadi kita harus mengidentifikasikan tingkat resisten terdekatnya. Kalau terjadi breakout baru bisa valid. Kalau tidak terjadi breakout, ini bisa menjadi hanya konsolidasi untuk melanjutkan perjalanan. Oke, jadi tadi ada triple top, triple bottom yang dinamakan dengan Sansen dan Sansen ya. 3 gunung dan 3 lembah. Selanjutnya adalah Sanku. Sanku ini adalah gap atau 3 jendela ya. Nah, ini biasanya terjadi dalam tren yang sedang berlangsung. Jadi ada jeda, ada gap ya. Itu mungkin kita sering temukan pada hari Senin ya. Kita sering temukan pada hari Senin. Cuma begini, Forex itu kan pasar yang sangat dinamis dan aktif selama 7 hari dalam seminggu, 24 jam sehari. Oleh karena itu, metode dari Sanku ini atau gap ini sangat sporadis. Jadi sangat sporadis karena perubahan waktu terjadi satu demi satu tanpa istirahat. Artinya harga selesai close langsung buka harga gitu ya. Harga penutupan 1 lilin belum selesai, sudah begitu detik terakhir sudah buka lagi. Jadi terjadi sangat sporadis, apalagi kita menggunakan frame di bawah daily, itu sangat sering terjadi. Nah, ini kadang-kadang karena karena broker itu menonaktifkan akses pasar untuk pedagang individu di hari Jumat dan hari Minggu. Oke, jadi broker ini menonaktifkan pasar kan Sabtu Minggu kan kita libur kan, dia dinonaktifkan sehingga terjadi gap biasanya di hari Senin. Jadi gangguan ini dapat muncul di setiap broker yang berbeda, gitu ya. Apalagi itu broker bandar misalnya kan, itu juga sering terjadi. Jadi masa jeda ini akan melahirkan gap yang kita kenal dengan Sanku.
Jadi ada gap gitu ya, ada gap, ada gap, ada gap. Berbagai macam gap di sini ya. Yang selanjutnya adalah Sunpay. Sunpay ini adalah 3 garis, yaitu terjadi sesudah terjadi trending. Jadi fase ini adalah fase yang terjadi selama trending, lagi trending nih. Jadi konfirmasi akan menjadi titik berikutnya adalah bahwa sesudah tren ini akan terjadi satu pola nanti yang terakhir atau pola konsolidasi. Jadi kalau harga semakin tinggi itu akan melahirkan yang namanya biasanya swing, melahirkan bias. Ada higher high atau harga puncaknya semakin meninggi, kemudian higher low-nya juga semakin meninggi. Higher high di sini, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, ini akan membentuk Sunpay atau tiga garis trending ya ini. Biasa kita temukan di dalam pola candle tunggal atau triple, bisa dalam 3 watt soldier atau 3 black crow. Itu yang kita lihat di dalam per candle-nya ya. Itu mewakili pasar, mewakili arah tren yang akan terjadi dan terbentuk nantinya sesudah terjadi Sunpo di sini. Sunpo ini adalah masa konsolidasi. Sesudah tren yang panjang, harga konsolidasi yang saya sebutkan tadi. Jadi ini bisa berupa pinen, bisa rectangle, bisa segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sama kepalanya, simetris, ascending, descending, atau dalam bentuk flag. Oke, atau dalam bentuk wedgie. Nah, inilah Sunpo. Tetapi ini pola yang biasanya pola yang sangat menghasilkan karena sesudah tren pertama atau gelombang pertama muncul dekoreksi. Muncul dekoreksi. Sebenarnya itu masa istirahat bagi kita untuk memantau pasar dan mengambil posisi diskon, posisi koreksi atau posisi retracement yang bisa kita manfaatkan untuk ambil posisi yang bagus di situ. Nah, itu yang disebut dengan Sunpo. Jadi namanya tidak familiar, tapi dalam keseharian kita ini sudah ada. Jadi menurut saya itu tetap valid digunakan ya. Masa konsolidasi di dalam tren. Itu disebut dengan Sunpo. Oke. Dalam pola sederhana di sini diwakili oleh three rising method atau three falling method. Itu sering kita lihat dari sini ya. Atau dalam bentukan seperti ini. Nah, inilah Sunpo. Tempat harga beristirahat. Ya, jadi sesudah Sunpo ini harus ada breakout ya. Nah, biasanya gap ini sering terjadi di daerah sini. Di daerah sini. Jadi harus ada konfirmasi dari breakout dan melanjutkan tren. Jadi Sunpo ini adalah masa konsolidasi sesudah tren terjadi. Oke teman-teman, ini adalah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, materi kasarnya ya, materi besarnya. Nah, sekarang kita akan memasuki memasuki dari grafiknya. Bagaimana sih kita lihat di dalam grafik ya? Kita break di template-nya, kita lihat ke grafik sebentar. Oke, ini adalah tampilan dari ini mau tampilkan apa aja boleh ya. Ini adalah AUD USD ya, AUC ya. Nah, beberapa pola yang kita sebutkan dalam metode HOMA ini sering sekali kelihatan di apa ya, di grafik di sini. Nah, misalnya di sini, ini adalah 3 gunung. Jadi kita butuh untuk membuat trendline seperti ini. Untuk mendapatkan neckline-nya, support-nya. Jadi ingat bahwa menurut HOMA ini untuk membreakout neckline ini dia butuh candle besar dalam bentuk Morobozu. Sudah fix, sudah keluar dari zona support di sini, di Sansen-nya ya, 3 gunungnya, baru bisa melakukan open posisi di sini.
kalau kita agresif. Tetapi kalau kita sifatnya lebih konservatif, kita boleh nunggu retest harga atau pullback baru untuk ambil posisi kembali. Ini adalah 3 gunung. Nah, ini yang double top yang dia suruh kita hati-hati. Karena kadang-kadang kalau dia tidak break neckline-nya itu bisa melanjutkan perjalanan. Jadi kita tandai dulu. Neckline-nya juga terjadi breakout, ada candle cukup besar, baru kita bisa ambil posisi. Intinya sih kalau saya lihat, perhatikan dari pola-pola tersebut, ini sangat memberikan inspirasi ya. Seperti ini ya. Ini adalah tiga sungai atau triple bottom. Ini ada retest dalam bentuk yang disebutkan tadi, masa konsolidasi dalam bentuk rectangle. Seperti ini ya. Jadi masa koreksi. Jadi dalam hal ini kita bisa manfaatkan retracement-nya untuk mengambil posisi harga yang diskon, yang lebih murah, misalnya kan untuk ambil titik buy-nya di daerah mana. Nah, itu bisa kita manfaatkan di sini. Dan breakout dari 3 lembah inverted head and shoulder atau triple bottom itu membutuhkan candle boju menurut Homa. Karena dalam kenyataannya kita memang melihat ada candle yang besar yang harus lebih dominan untuk keluar dari zona harga kunci resisten. Nah, dalam konteks ini ya kita bisa melakukan ambil posisi long seperti ini. Gitu ya. Nah, di sini juga termasuk dalam 3 garis di sini. 3 garis trend. Seperti Elliott Wave bisa 3 gelombang naik, 2 gelombang koreksi, atau dia bentuk dalam pola ABC. Jadi harus kita lebih fleksibel dalam melihat chart ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat di sini ada bentuk triple top di sini yang swingnya lebih kerendah. Ada 3 ya di sini ya. Dalam chart ini. Nah, di sini kita juga harus buat batasan neckline-nya. Kalau dia break-nya candle-nya kecil-kecil seperti ini, berarti kemungkinan besar ini bisa menjadi false atau menjadi pola yang berbohong. Jadi harus sampai fix gitu ya. Kalau cuma candle-nya kecil-kecil ya kita hindari lah. Nah, kemudian mengenai gap atau sanku, bagaimana sih penerapannya di dalam trading kita sehari-hari? Itu sering banyak gap gitu ya. Dan kadang-kadang banyak orang berpikir bahwa gap itu mutlak harus ditutup. Ya, menurut saya tidak wajib ya. Tidak ada keharusan yang mutlak bahwa gap itu harus ditutup. Kadang ditutup, kadang tidak ditutup. Nah, tetapi seperti saya bilang bahwa di dalam forex ini gap itu terjadi sangat sporadis karena perbedaan waktu dari broker yang berbeda itu sering ada yang ada gap, ada yang tidak ada gap. Jadi agak kabur di sini. Tapi intinya di sini adalah bahwa pola yang dipakai oleh Homa kalau kita disiplin menggunakan salah satu strategi dari Sakata itu bisa menghasilkan. Kita tunggu pola itu terjadi. Misalnya ini ya, inverted head and shoulder, tunggu dia breakout. Kita masuk pasar. Ya menghasilkan. Nah, kita kembali kepada gap ya. Nah, gap ini sebagian kita mengatakan gap ini mutlak ditutup. Ya, saya bilang bisa tidak ditutup, bisa juga ditutup. Nah, tetapi gap itu harus kita sadari bahwa gap itu sebenarnya adalah candle. Jadi harus kita gambarkan seperti gap ini sebagai candle. Jangan kita anggap kosong. Anggap saja itu berisi. Karena ada lompatan harga, ada demand yang sangat besar di sini. Oke, ada demand yang sangat besar di sini. Oke, gap ini adalah ya demand, ada lompatan harga. Jadi harus kita anggap sebagai candle, jangan kita anggap kosong. Oke. Nah, di sini kan ada neckline-nya juga, menciptakan di sini ada double top di sini. Tunggu breakout buat neckline-nya di sini. Ada candle besar nggak yang lewat? Kemudian ya kalau kita lebih konservatif ya kita tunggu retest di sini.
untuk ambil posisi turunnya. Oke, teman-teman sekalian, ini masih ada 10 menit. Saya berikan waktu bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya, itu boleh bertanya. Kalau ada yang mau bertanya ya, saya persilakan. Bagaimana sih penerapan tekniknya di dalam trading kita sehari-hari? Apakah ini berguna dalam semua instrumen keuangan? Contohnya di emas misalnya, apakah dia juga berfungsi? Saya membuka mic-nya buat kita semua yang ingin bertanya atau yang ingin memberikan pandangan, saran atau apa, boleh. Sambil menunggu teman-teman sekalian, ini adalah dari goal yang sekarang terjadi ya. Kita lihat goal sekarang terjadi. Nah, yang dimaksudkan dengan seminoden itu kita harus memperhatikan tingkat harga. Tingkat harga, jangan karena dia turunnya panjang, kita tidak memperhatikan level supportnya, terus kita buru-buru posisi, ambil posisi sell misalnya, gitu ya. Nah, itu yang dimaksudkan. Tetapi kalau misalnya kita mendapatkan pola, misalnya double top di sini, kemudian breakout, posisi kita sudah benar, kemudian ada harga retest, kita harusnya tambah posisi daerah ini. Ya, posisi yang benar itu harus ditambah. Misalnya di sini ambil retestnya, boleh ambil lagi posisi. Gitu ya. Nah, sebenarnya 3 gunung itu tidak mesti menunggu 3 gelombang. Di dalam candle itu sendiri sudah memberikan pola reversal yang sering kita lihat dari swingnya ya. Ini rendah, tingginya lebih tinggi, kemudian yang ini lebih rendah. Ini menandakan bahwa ini 3 gunung nih sebenarnya, tetapi di dalam candle by candle, candle by candle. Nah, pola si Homa itu sangat akrab dengan kita dan itu sering terjadi. Sangat sering terjadi seperti ini ya. Ini low, bisa kita terapkan dalam trading harian. Ya, ini tiga sungai. Oke, swingnya meninggi. Kita lihat ada breakout enggak, ada retest enggak, ada pembawa harga enggak, sampainya. Ya sudah jadi, polanya sudah jadi. Jadi adaptasinya seperti itu. Tidak rumit. Atau dia yang Sanpo ini ya, atau masa konsolidasi seperti ini. Biasanya ada tiga minimal itu ada 3 puncak atau 3 high, 2 low, atau 2 high, 3 low. Itu pada umumnya. Ya kita tunggu breakout lah seperti ini. Oke, kita tunggu breakout. Nah, ini juga termasuk Sanpo juga. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sangat jelas ya dalam bentuk Morningstar misalnya. Morningstar itu sudah mewakili triple dari 3 lembah. Kalau kita dapat pola seperti ini sudah mewakili ya. Mewakili ada candle besar moju yang lewat keluar, yaitu maksudnya itu kalau kita dalam penerapan trading harian. Ini juga berlaku pada frame yang lebih kecil. Kalau kita lihat 15 menit juga, ya 15 menit kita nggak lihat candlenya ya, kita lihat dari gelombangnya saja itu bisa sangat akurasinya sangat besar. Katakanlah di sini ya, kita perhatikan di sini aja, ambil neckline-nya aja. Kita ambil neckline-nya saja. Nah di sini akan kelihatan nih ada candle bojunya yang saya katakan dalam side ini ada bojunya di sini. Berarti ini membawa tren. Kalau kita pegang satu metode dia saja seperti ini, kita pegang metodenya seperti ini yang menghasilkan. Tapi harus kita perhatikan level-level tingkat support resistennya. Jadi polarnya itu sering hadir. Mau kita gunakan di dalam trading scalping, intraday, swing itu bisa kita manfaatkan. Seperti ini misalnya. Ya ini 3 sungai karena di sini ada inverted head and shoulder. Ini ada bojo mewakili. Ya kita bisa entry di sini.
Sambil perhatikan level tertinggi ya, harga maksimum yang dia jelaskan. Perhatikan harga maksimumnya. Kalau harga sudah sampai di sini baru kita masuk ya, itu kita sudah dikendalikan oleh emosi. Lihat ada arah baru masuk. Jelas kok di sini. Jadi polanya tetap masih valid ya, masih oke sampai dengan hari ini. Jadi dari yang saya jelaskan, saya pikir ya ternyata ini yang dimaksud ya, aturannya si Homa. Ya memang seperti itu gitu ya. Karena kalau saya lihat ya tidak ada yang baru, tidak ada yang baru di dalam dunia transaksi, ya polanya itu-itu aja. Cuma kita belum banyak yang tahu, itu saja. Polanya tetap seperti itu. Lebih cenderung melihat ke dalam gelombang ya. Kalau yang bisa saya simpulkan tuh lebih cenderung di dalam bentuk gelombang. Di dalam bentuk gelombang itu yang dia perhatikan. Ada boju lewat, breakout, ada retest, itu adalah courting harga. Ya sudah, itu merupakan identifikasi dari tren yang dia maksud. Atau seperti ini. Ada boju yang bawa harga, yaitu kesempatan. Jadi ya sangat efektif ya, menurut saya sangat efektif sekali. Dan sangat sampai dengan hari ini ya masih update terus, bisa kita fungsikan di sini. Jadi sangat simpel sekali. Metode yang digunakan sangat simpel. Ya, metodenya itu bisa kita pelajari. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah seminodennya. Pengontrolan emosinya di situ, itu yang menjadi krusial. Karena itu bisa menentukan keberhasilan kita di dalam transaksi atau tidak. Itu yang pertama, yang menjemukan. Yang pertama itu yang membosankan. Oke, dari 5 kategori yang dia sebutkan di situ. Tahan diri, jangan serakah, ukur posisi. Kalau udah benar tambah posisi. Jangan satu posisi, tambah dong. Tapi salah jangan tambah. Kalau salah ya mesti dijadikan jurnal untuk kita pelajari kesalahan kita di mana nih. Belajar dari kesalahan. Dan tidak trading itu baik. Kalau sudah salah ya stop dulu, jangan paksa. Stop dulu, tenangkan diri dulu. Karena rasa kesel, emosi itu tidak akan menghasilkan keputusan yang benar. Coba aja lah lagi emosi trading. Dapat hasil bagus nggak? Lagi kesel, lagi ada masalah, terus trading. Bagus nggak? Tentu saja hasilnya nggak bagus. Karena hasil dari trading itu biasanya lahir dari zona nyaman. Kalau kita nyaman dengan strategi kita, nyaman, merasa percaya diri dengan konsep kita, biasanya itu yang menghasilkan. Oke, apakah ada yang mau bertanya di sesi akhir ini? Karena saya lihat di sini ada sekitar 15 orang ya yang ikut join pada malam ini. Saya pikir cukup clear ya, cukup sederhana, dan itu bisa kita terapkan di dalam transaksi kita. Kalau untuk tekniknya gampang lah, untuk teknik sakatanya tuh nggak sulit, gampang. Kalau cerita teknik itu gampang lah, gitu ya. Masalahnya yang self defense-nya, pertahanan diri itu yang tidak bisa diajarkan karena setiap kita itu memiliki karakter yang berbeda. Setiap kita memiliki kontrol emosi yang berbeda. Maka itu perlu digunakan namanya money management, perlu manajemen risiko gitu ya. Itu yang penting di situ. Itu yang harus diperhatikan. Teman-teman sekalian, pada minggu depan hari Senin di jam yang sama itu saya akan membahas tentang volume transaksi. Nah, volume transaksi itu adalah satu materi yang sangat jarang orang main di situ. Jarang orang pakai volume transaksi. Walaupun ada ya, cukup banyak, tetapi lebih banyak yang nggak pakai. Nah, minggu depan saya akan jelaskan fungsinya, kegunaannya, bagaimana kita membacanya, itu minggu depan. Jadi minggu depan saya akan kupas tentang volume di dalam transaksi forex. Nah, minggu depannya lagi, itu penerapannya. Jadi minggu depan ini saya akan jelaskan volume secara komprehensif, secara menyeluruh, tetapi untuk minggu depannya sekali lagi, saya ajarkan cara penggunaannya. Jadi materinya dipahami dulu, sudah paham nanti minggu depannya saya jelaskan cara transaksi menggunakan volume. Nah itu sangat menarik sekali karena
sangat gampang penerapannya di dalam transaksi kita hari-hari. Itu sangat efektif sekali, gitu ya. Karena di situ kita akan mendapatkan harga termurah, artinya resiko termurah terkecil dengan kapasitas pengembalian atau riba yang sangat besar sekali. Jadi bisa 1:1,5, 1:2, 1:3, 1:5, 1:10. Namun sebelum ke arah sana, saya akan jelaskan fungsinya dulu pada minggu depan. Dan materinya cukup banyak sekali pada minggu depan tentang volume. Jadi siap-siap pusing-pusing dulu ya. Oke, saya pikir cukup sampai di sini karena tidak ada yang bertanya. Terima kasih untuk atensinya, teman-teman sekalian. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat buat kita semua dan kita boleh semakin maju di dalam transaksi ya, semakin banyak wawasan, semakin mampu menahan diri. Yang penting dalam trading itu kita menunggunya itu 80% lah. Ambil putusan buy dan sell cuma 10% aja. Menunggu, karena kita menunggu kesempatan itu datang. Karena di dalam trading kita tidak bisa menciptakan kesempatan. Atau kita tidak bisa gerakan harga, itu aja kuncinya. Kita follow trend, follow yang menggerakkan harga. Menunggu pergeseran minat terjadi. Ketika pergeseran minat terjadi, itulah kesempatan kita sebagai pedagang. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk registrasi kembali untuk minggu depan. Bagi teman-teman yang membutuhkan analisa, itu saya ada isi di web kita ya. Mungkin bisa dilihat di analyshftrade.com, itu bisa dilihat. Terima kasih buat kalian semua yang sudah beratensi pada hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa pada webinar berikutnya.